Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi Tika Mutiarawati CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang dengan fasilitator Ibu Tias Wiganingsih dan pengajar praktek Ibu Nendeng Nataliawati dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Tika Mutiarawati dari kelas A10 titik 123 titik Jabar titik Tias Wiganingsih. Apakah saya mengubah pemikiran saya akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya mendapatkan sekali perubahan, terutama dari sudut pandang saya terhadap kebutuhan belajar murid yang sangat menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini kurang memperhatikan kebutuhan murid yang sangat beragam. Saya cenderung menggunakan metode belajar yang sama untuk semua murid, baik dari segi konten, proses, maupun produk. Maka, saya akan melakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada murid. Kemudian, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan pemikiran saya berkontribusi sekali terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Saya banyak sekali mendapatkan informasi ataupun gambaran bahwa pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan atas kebutuhan murid. Dengan demikian, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid dan materi yang saya pelajari sekarang. Lalu, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, tidak berhenti untuk senantiasa update untuk meningkatkan kapabilitas diri. Kemudian, meningkatkan ilmu dan pengalaman yang sudah diperoleh dalam pembelajaran, utamanya yang berpihak pada murid. Kemudian, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ditetapkan atau diterapkan. Dan yang terakhir, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Maka, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid, bermula pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, profil belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, minat belajar, dan perspektif penilaian. Kemudian, ada aspek yang mendasari kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, di mana kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan yang baru. Kemudian, ada minat murid. Minat murid ini yaitu keadaan mental yang menghasilkan respon yang terarah kepada situasi atau objek tertentu yang
yang menyenangkan dan puas. Kemudian ada profil belajar murid, di mana memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun kesiapan belajar, di antaranya adanya mendasar atau transformatif, ada konkret atau abstrak, ada sederhana atau kompleks, ada terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, dan cepat atau lambat. Kemudian ada minat murid. Minat murid ini mencakup minat situasional, minat atas, dan kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka lama dengan objek atau topik tertentu, di mana dengan situasi pembelajaran yang menarik, konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat, kemudian nilai atau manfaat, dan yang terakhir kesempatan memecahkan permasalahan. Ada profil belajar murid, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dengan gaya belajar. Gaya belajar ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada visual, ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Kemudian yang kedua yaitu tentang preferensi terhadap lingkungan belajar. Ini terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Dan yang ketiga yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya di sini diantaranya dengan yang pertama santai atau terstruktur, kemudian pendiam atau ekspresif, dan yang terakhir adalah personal atau interpersonal. Kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada diferensiasi konten, di mana konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini adalah bagaimana murid dapat memahami atau memaknai informasi atau materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan individu ataupun kelompok, dan berapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk ini berupa karya atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, dan yang lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang telah diajarkan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada perspektif penilaian, di sini berdasarkan berbagai manfaat yang dapat diberikan. Asesmen dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning yaitu dikenal juga sebagai assessment sumatif, di mana digunakan sebagai bahan dari evaluasi sumatif untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran atau kompetensi. Kemudian ada assessment for learning, di mana asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif baik kepada guru maupun murid untuk digunakan perbaikan selama proses digunakan sebagai bahan evaluasi diagnosis dan evaluasi format. Kemudian ada asesmen as learning, di mana penggunaan asesmen sebagai wahana pembelajaran murid yang umumnya berupa pembelajaran melalui penugasan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu
membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. Penyerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita perlakukan dengan yang sama. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang atau setiap murid akan merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, dan ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid akan berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik, maka akan tercapai hasil belajar yang optimal. Lalu, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1 atau dengan modul 1.1, Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang menganalisis bahwa pendidikan harus menuntun murid untuk mencapai kodrat dan setiap murid memiliki keunikannya masing-masing serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda dan pada prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Dengan modul 1.2, kaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak, maka nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru yang lain, serta mendorong kolaborasi antara guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan modul 1.3, di mana kaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid. Dengan modul 1.4, kaitannya yaitu budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan ketika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang sangat positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.